Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari kampus Institut yang Geografi dan Sejarah Indonesia dari kelompok 3 akan membahas tentang Kerajaan Malaka. Baik, perkenalkan, nama saya seperti saat ini saya sebagai moderator dan sahabat saya Dinda sebagai saya Nini Handayani sebagai penyampaian. Saya Taris sebagai tugas mata kuliah sejarah masa Islam Jawa MPD. Baik, langsung saja kita masuk kepada inti pembahasan. Baik, saya akan membahas materi pertama. A. Sejarah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Para Meswara berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Samagi. Saat itu, ia masih menganut agama Hindu. Ia melarikan diri ke Malaka karena kerajaannya di Sumatera runtuh akibat diserang Majapahit. Pada saat Malaka didirikan, di situ terdapat penduduk asli dari suku laut yang hidup sebagai nelayan. Mereka berjumlah lebih kurang 30 keluarga. Raja dan pengikutnya adalah rombongan pendatang yang memiliki tingkat kebudayaan yang jauh lebih tinggi. Karena itu, mereka berhasil mempengaruhi masyarakat asli. Kemudian, bersama penduduk asli tersebut, rombongan pendatang mengubah Malaka menjadi sebuah kota yang ramai. Selain menjadikan kota tersebut sebagai pusat perdagangan, rombongan pendatang juga mengajak penduduk asli menanam tanaman yang belum pernah mereka kenal sebelumnya, seperti tebu, pisang, dan rempah-rempah. Rombongan pendatang juga telah menemukan biji-biji timah di daratan. Dalam perkembangannya, kemudian terjalin hubungan perdagangan yang ramai dengan daratan Sumatera. Salah satu komoditas penting yang diimpor Malaka dari Sumatera saat itu adalah beras. Malaka amat bergantung pada Sumatera dalam memenuhi kebutuhan beras ini. Karena persawahan dan perladangan tidak dapat dikembangkan di Malaka. Hal ini kemungkinan disebabkan teknik bersawah yang belum mereka pahami, atau mungkin karena perhatian mereka lebih terkurang pada sektor perdagangan. Dengan posisi geografis strategis yang mereka miliki, berkaitan dengan asal-usul nama Malaka bisa dilihat dari sisi bentuk. Menurut sejarah Melayu atau Malay Annals yang ditulis Kunci Lanang pada tahun 1565, para Meswara melarikan diri dari Sumatera karena diserang oleh Siam. Dalam pelarian tersebut, ia sampai ke Muar, tetapi ia diganggu biawak yang tidak terkira banyaknya. Kemudian ia pindah ke Burok dan mencoba untuk bertahan di situ, tapi gagal. Kemudian para Meswara berpindah ke Sening Ujong hingga kemudian sampai di Sungai Bertam, sebuah tempat yang terletak di pesisir pantai. Baik, saya akan melanjutkan poin kedua, B. Masa kejayaan Kesultanan Malaka. Sebagai salah satu bandar ramai di kawasan timur, Malaka juga ramai dikunjungi oleh para pedagang Islam. Lambat laun, agama ini mulai menyebar di Malaka. Dalam perkembangannya, raja pertama Malaka yaitu Prameswara akhirnya masuk Islam pada tahun 1414 Masehi. Dengan masuknya raja ke dalam agama Islam, maka Islam kemudian menjadi resmi di kerajaan Malaka, sehingga banyak rakyatnya yang ikut masuk Islam. Selanjutnya,
Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan agama Islam di Asia Tenggara hingga mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Mansur pada 1459 sampai 1477. Kebesaran Malaka berjalan seiring dengan perkembangan agama Islam. Negeri-negeri yang berada di bawah taklukan Malaka banyak memeluk agama Islam. Untuk mempercapai proses penyebaran Islam, maka dilakukan perkawinan antar keluarga. Malaka juga banyak memiliki tentara bayaran yang berasal dari Jawa. Selama tinggal di Malaka, para tentara ini akhirnya memeluk Islam. Ketika mereka kembali ke Jawa secara tidak langsung, mereka telah membantu proses penyebaran agama Islam, kemudian tersebar hingga Jawa, Kalimantan Barat, Brunei, Sulu, dan Mindanao atau Filipina Selatan. Dalam masa kejayaan, Malaka mempunyai kontrol atas daerah-daerah berikut. Yang pertama, semenanjung tanah Melayu seperti Patani, Ligor, Kelantan, dan sebagainya. 2. Daerah Kepulauan Riau. 3. Pesisir timur Sumatera bagian tengah. 4. Brunei dan Sarawak. 5. Tanjung Pura atau Kalimantan Barat. Sedangkan daerah yang diperoleh dari Majapahit diplomasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indragiri. 2. Palembang. 3. Pulau Jemaja, Tambelan, Siantan, dan Bunguran. Keruntuhan Kesultanan Malaka. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat. Keadaan masyarakat, kehidupan politik. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Malaka adalah Iskandar Shah. Nama Iskandar Shah merupakan nama Islam yang diperoleh setelah memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Malaka berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar yang disegani di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Malaka diperluas hingga mencapai wilayah semenanjung Malaka pada masa pemerintahan Muhammad Iskandar Shah. Untuk memajukan perekonomiannya, Muhammad Iskandar Shah berupaya menjadikan Malaka sebagai penguasa tunggal jalur perdagangan di Selat Malaka. Untuk mencapai cita-citanya tersebut, ia harus terlebih dahulu menguasai Samudra Pasai. Muhammad Iskandar Shah memiliki politik perkawinan, yaitu dengan mengawini putri dari Raja Samudra Pasai. Kerajaan Malaka dapat mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Sultan Mansur Shah melanjutkan politik ayahnya dengan memperluas wilayah kekuasaannya baik di semenanjung Malaka maupun di wilayah Sumatera Tengah. Perkembangan politik kerajaan Malak mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Shah. Banyak daerah taklukan kerajaan Malaka yang melepaskan diri. Perang dan pemberontakan banyak terjadi di kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Kerajaan Malaka semakin melemah pada saat Sultan Mahmud Shah memerintah. Daerah kekuasaannya hanya meliputi sebagian kecil semenanjung Malaya. Hingga pada akhirnya bangsa Portugis berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511 dan mengakhiri kekuasaan di Malaka.
Kehidupan perekonomian masyarakat Malaka bertumpu pada perdagangan pelayaran. Masyarakat Malaka dapat disebut sebagai masyarakat maritim. Masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai pedagang dan nelayan. Sebagai masyarakat yang hidup di dunia maritim. Raja atau sultan yang memerintah di Malaka adalah sebagai berikut. 1. Permaisura yang bergelar Muhammad Iskandar Shah 1380 sampai 1424. 2. Sri Maharaja 1424 sampai 1444. 3. Sri Praweswara Dewa Shah 1444 sampai 1945. 4. Sultan Muzaffar Shah 1445 sampai 1459. 5. Sultan Mansur Shah 1459 sampai 1477. 6. Sultan Alauddin Riayat Shah 1477 sampai 1488. 7. Sultan Mahmud Shah 1488 sampai 1551. 3 periode pemerintahan setelah para Weswara masuk Islam. Ia mengubah namanya menjadi Muhammad Iskandar Shah pada tahun 1406 dan menjadi Sultan Malaka I. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan materi ketiga. Sistem ekonomi Kerajaan Malaka. Pada abad ke-15 bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekonomi sara diri dan ekonomi perdagangan. 1. Ekonomi sara diri. Kegiatan ekonomi ini mencakup bercocok tanam, menanam padi, mengerjakan dusun, memungut hasil hutan, berburu dan berenang. Ini merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. 2. Ekonomi perdagangan. Kerajaan Malaka dikenal sebagai pusat perdagangan internasional. Jalur perdagangan yang melalui Selat Malaka semakin ramai dan kerajaan ini tidak memiliki persaingan dalam perdagangan. Kerajaan Malaka juga menjalankan sistem opati, di mana daerah-daerah yang dimaklukan seperti Siak dan Kepulauan Riau, Lingga memberikan upeti berupa emas dan bahan ekspor lainnya. Selain itu, kerajaan juga menerapkan pajak dan bea cukai yang digunakan untuk kas negara. Raja atau sultan yang memerintah di Malaka adalah sebagai berikut. 1. Permaisura yang bergelar Muhammad Iskandar Shah 1380 sampai 1424. 2. Sri Maharaja 1940. 2. Sri Praswa. Baik, saya akan memaparkan materi yang kelima atau materi yang terakhir tentang runtuhnya Kerajaan Malaka.
Runtuhnya Kerajaan Malaka mencapai pada puncak kejayaan pada masa Sultan Mansur Shah, yakni pada masa kepemimpinannya pada tahun 1458 sampai dengan 1447 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan dan penyeberangan agama Islam di Asia Tenggara. Sultan Mansur Shah memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Malaka baik di Semenanjung Malaka maupun di sejumlah wilayah yang berada di Sumatera. Sultan Mansur Shah membawa Kerajaan Malaka menguasai Kedah, Pahang, Kempar, Siak, Indragiri, dan Jambi. Kesultanan Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara, sedangkan kekuasaannya meliputi di wilayah Semenanjung dan Sumatera Tengah. Setelah merajut kekerabatan dengan Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka juga sempat berhubungan dengan Kerajaan Majapahit, kemaharajaan bercorak Hindu-Buddha yang berada di Jawa dan yang paling terbesar di Nusantara. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Shah, pada masa kepemimpinannya pada tahun 1477 sampai dengan 1488 Masehi, tanda-tanda kemunduran Kesultanan Malaka mulai terlihat, yakni banyak terjadi pemberontakan dari negeri-negeri bawahan. Keruntuhan Sultan Malaka terjadi pada era Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 sampai dengan 1511 Masehi. Bangsa Portugal di bawah pimpinan Alfonso menyerang pada 10 Agustus 1511 pada tanggal 24 Agustus 1511. Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan pada tanggal 23 Oktober 1526. Bintan dihancurkan Portugis dan Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Kampar. 2 tahun kemudian Sultan Mahmud pun wafat. Yang terakhir adalah peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Malaka. Terdapat beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Malaka, antara lain bangunan karya sastra seperti masjid, benteng, kitab Bustanusalatin, kisah Hang Tuah, hikayat Raja-Raja Malaka, syair Abdul Muluk, syair Perahu, dan syair Si Burung Pingai. A few moments later. Sekian materi yang dapat kami paparkan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.